syukuri pangarukan kabul syukuri anu cilok kurang barengan maca sholawat Ibrahimnya barengan disyukuri mudah-mudahan berkah maca sholawat kurang barengan sinuan syarabut yaumul qiyamah amin ya Allah ya Rabbal. Bahasa Indonesianya sebelum saya mengaji kita sama-sama baca sholawat Ibrahimnya yang biasa guru saya yang di Cilegon lanjutkan sebelum pengajian. Mudah-mudahan berkahnya kita semua mendapatkan tujuan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah
langkung pipayun singkuring nyanggakeun puja silang puji ka Zatil Rabbi anu mana alhamdulillah kalawan ngapungan irodah sareng tuturan kanjina urang kabehan kita semua bisa berkumpul bertatap muka bertemu wajah anu menjadi lantaran yang menjadi pelantaran ialah memperingati suatu peristiwa yang agung anu dibikin ka makhluk anu agung anu diperistiwakeun ku Zat anu maha agung. Mudah-mudahan urang sadayana moga-moga kita semua diagungkeun ku Allah anu maha agung. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat teriring salam kahaturangan kepada alam Kanjeng Nabi yang mulia, Kanjeng Nabi akhir zaman, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak lupa kepada sahabat, kerabat, tabi'in, asma tabi'in, sampai ke urang kabehan. Mudah-mudahan urang kabehan mahaladin mendapatkan syafaat umat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru-guru, para kiai, wabil khusus ke guru singkuri Kang Ustaz Wahyudin anu diilat, wabil khusus ke guru singkuri Kang Ustaz Suparman anu didamping, wabil khusus ke guru singkuri Kang Ustaz Kamaluddin. Oke, Ustaz-ustaz sanesna, mudah-mudahan semua guru-guru yang ada di perumahan Raden Mas Pratama ini mendapatkan keberkahan dalam ilmunya, mendapatkan keberkahan dalam hartanya, serta mendapatkan keberkahan dalam keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Thailand kasus sepuh-sepuh wabil khusus Bapak Sultan Haji Sudirman, Bapak Manang, Oke Ketua DKM Al-Takin Bapak Soekarni, serta semua sesepuh yang ada di rumah ini. Mudah-mudahan semua sesepuh, sahabat sesepuh maya di kampung Insya Allah sing tambah-tambah berkah dina umurna, sing bisa menyeumkan nu sedena sarta maranana bisa menang kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus semua warga Perum Raja Mas Pratama. Ini yang kita kaki ya Mas Pratama.
bukan Pak. Semua warga Perumda Mas Pratama RW 06. Mudah-mudahan semua warga Gusti Allah sing disolehkeun hanggeuna, sing didaya ibadah Gusti Allah, serta bisa nyiar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin rahimakumullah, lamun urang kalau kita ngomongin Isra Mi'raj, lamun urang ngomongin Isra Mi'raj, urang teu ngomongin Isra Mi'raj, pasti mudik caritakeun proses perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Perjalanan cuman bedana perjalanan Isra Kanjeng Rasul lamun Mang Satri bahasana ku Isra dilempangkeun, diberjalankeun secara naluri Rasul, secara manusiawi Rasul tidak ada daya kekuatan pikeun ngalaksanakeun hiji mukjizat. Lamun ieu mukjizat teu didatangkeun ku Zat Allah anu maha sagala-galana. Perjalanan Rasul di Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Cuman di Masjid Aqsa disifatan di Al-Quran alladzi barakna haulahu. Masjid Haram itu apa yang menjadi motivasi, naon sababna, naon alasanna? Menurut pendapat ulama, sabab di Masjid Aqsa merupakan pusat peradaban Islam sebelum era zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pusat para nabi di Masjid Aqsa. Sanajan Masjid Aqsa digempur ku Zionis Yahudi di zaman baheula tersebut ke Masjid Aqsa. Di zaman baru Nabi, dari zaman dulu orang udah pada senang sama Masjid Aqsa. Masjid Aqsa teh ayeuna di Palestina, nyebrang lautan Saltik, katakan di Yunani. Peradaban Yunani diperbolehkan selama kekaisaran Imperium Yunani, diperbolehkan seorang kaisar mempunyai istri 99. Yunani kaisarna pamajikanna 90 saha. Lamun di Bizantium di Irak, di Babilonia di Irak, peradaban baheula awewe eueuh hargana, wanita gak ada harga dirinya. Awewe eueuh hargaan, menjadikan suatu aib dalam ukuran keluarga awewe, anak awewe aib. Asal aya anak awewe dijual ke pasar, asal aya anak awewe dijual ke pasar. Di kalian di Beungeut, di Karungan,
dijual, ditawar, hina awewe. Padahal mah di Masjid Aqsa ngajarkeun tauhid tentang arti kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Isa, dan Musa. Masjid Aqsa kepada negara tinggallah Masjid Aqsa dihinakeun ku Yahudi. Alhamdulillah di pasar Kemis di pasar Kemis masjid mah di pasar Kemis dimuliakeun, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pula dari modal di tiga raksa di dina masjid di ditu lapang poli, di dina masjid di ditu lapang poli mah pinuh ku salat anu poli pinuh anu salat eta mah di tiga raksa. Indonesia semua peradaban nabi-nabi zaman dahulu dipusatkan sebelum berkembangnya Islam di Mekah serta di Madinah. Dulu banyak nabi yang berkembang di daerah Palestina, banyak nabi yang Allah turunkan di daerah Israel, di daerah Palestina. Diturunkan nabi ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa dipakai buat pusat pertahanan Islam, dipakai pusat ibadah manusia Allah. Masjid Aqsa alladzi barakna lahu, Masjid Aqsa masjid yang mulia, tapi di sekeliling Aqsa dikelilingi oleh orang-orang bajingan, Yahudi, Zionis, para musyrikin, para kafirin di Masjid Aqsa. Berarti dimulai baheula sejak zaman dulu masjid itu selalu berdampingan untuk bisa melawan kemaksiatan. Ditegur masjid, disimpan masjid di tempat yang memang itu tempat biasanya ada maksiat. Tapi alhamdulillah di pasar Kemis nggak ada masjid yang dekat sama tempat maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman tadi saya ngobrol sama yang kori, kata yang kori, Kang, di tiga raksa ada masjid, belakangnya itu lapang poli. Yang anehnya itu ketika main poli orang pada datang, ketika sholat orang pada tidur. Masjid di lapang poli diadu ke ramai-ramai lapang poli. Kira-kira informasinya ada yang dari itu? Gak ada kan? Masjid itu tempat untuk bermunajat kepada Allah, tempat ibadah kepada Allah. Jangan diisi dengan hal-hal yang bersifat maksiat, karena mengurangi nilai kesucian masjid. Masjid Aqsa digempur sama Yahudi terus-terusan sampai sekarang. Diperebutkan antara Yahudi sama Palestina. Dipakai buat pusat perjuangan. Semua memperebutkan Masjid Aqsa. Kenapa sebab Masjid Aqsa ada iktibar bagi kita untuk bisa bangkit dari gelapnya kezaliman menuju terangnya dalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah di Masjid Aqsa. Tetangganya Masjid Aqsa
di pasar. Hina moga anak awewe hina. Bahkan Kaisar Yunani dalam suatu cerita dia punya istri 99. Lebih parah lagi Kekaisaran Mongolia, dia punya istri 999. Istrinya 999. Istrinya 999. Yang saya bingung kapan pakai kolornya. Ayah intibar di Masjid Aqsa. Ternyata gambaran anak di zaman baheula sejak zaman dulu kala awewe kita eueuh hargana, cewek itu gak ada harganya sama sekali. Datanglah junjungan Allah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajat wanita, dinaikkan derajat awewe, diluhurkeun ku Gusti Allah melalui syariat kanjeng Rasul. Tempat anu saluhurna awewe dimuliakeun ku kanjeng Rasul. Bangun peradaban baheula seperti itu diangkat ku kanjeng Rasul. Jeung kanjeng Rasul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang paling bajingan ialah lelaki yang menghinakan istrinya. Lelaki yang paling bajingan lelaki menghinakan kawena. Hina menurut Islam kayak gimana? Hina Islam dalam awewe kaum kamar. Berarti lelaki pang bajingan-bajingan anu pamajikan kaum orang. Lelaki yang paling bajingan ialah lelaki yang istrinya membuka Allah. Tadi saya lewat coba tunggu, ada cewek lagi beli chicken. Cewek lagi beli chicken. Ceweknya pakai rok sepaha. Ada tulisan di gerobak tukang chicken. Chicken 7.000, paha 7.000, dada 7. Ayam chicken kotok ayam harganya 7.000. Anu belinya yang beli cewek pahanya kelihatan. Kita lihat ya enggak? Berarti mahalan paha ayam, mahalan paha cewek. Mahalan paha. Mahal kena pingping kotor. Pingping awewe. Mahal paha ayam daripada paha cewek. Kalau kita lihat di jalan depan sekarang banyak cewek yang hampir buka aurat. Hampir buka aurat. Auratnya kelihatan tapi ditutup. Cewek pakai motor, pakai jilbab, bajunya transparan, pakai baju kalung, pakai legging, leggingnya legging Hello Kitty. Awewe pakai legging, awewe pakai manset, cewek pakai manset, cewek pakai legging. Mending kalau tak pas dilihat malah
nenek pakai leggingnya Hello Kitty. Kan kalau pakai legging, lekuk tubuh kan kejelas. Semua lekuk tubuh kalau pakai mansat pakai legging kan kelihatan. Eta cek dina fikih termasuk aurat anu nembongkeun lekuk tubuh termasuk aurat. Sing ade sanajan aurat katutup tapi susu nyendol jasa. Katutupan tapi kirim bujur. Udah kajelas. Lepikeun sampai laki-laki bisa ngebayangin dalamnya kayak gimana, bentuknya segede apa. Jadi orang, sih ada orang. Sabab bentuk tubuh kurang, semua lekuk tubuh kelihatan. Sanajan katutup. Jika Rasul kokos pakai baju kayak pakai baju, padahal enggak pakai baju. Kenapa situ? Ada yang pakai jilbab, bajunya ketat, BH-nya kesana kemari. Yang paling penting cewek, kalau salah mau koreksi, rambut itu aurat bagi cewek. Ketika sholat, rambut cewek enggak boleh kelihatan walaupun sehelai. Rapi, ditutup pakai jilbab, pakai mukena, rambut enggak boleh kelihatan karena aurat. Kan bajingan pisan, bajingan jasa, sangat bajingan suami yang tidak memperhatikan orang istrinya. Istri pergi ke pasar, istri pergi kerja, silahkan dengan naon, mangga, oke. Tapi orang cukup. Ulah diubah orang, jangan diubah orang. Maka jika Rasul, lelaki yang paling bajingan adalah lelaki yang menghinakan istrinya. Lalu istrinya kurang diumbar, terus-terusan tentang orangnya, diangkat orangnya, dicuekin orangnya, untuk pedulikan orang istrinya, maka katanya lelaki bajingan. Di dia ayat dan terbandingan. Tapi sebaliknya, lamun aya lelaki, kalau ada lelaki yang bisa memuliakan istrinya, maka eta lelaki yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan aurat dipersiapkan, urusan fikih dipersiapkan, urusan haji diizinin. Lalakina diangkat dan derajatnya, lamun lalakina suami diangkat derajatnya kalau suaminya bisa membawa istrinya mencari jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kayak gitu? Sebab akhir zaman istri dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai fitnah. Manusia dicoba Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai fitnah. Anak budak dicoba Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai fitnah. Di antara fitnah hina ketika kita tahu anak kita mencari ilmu agama. Hina ketika tahu anak lagi mengaji Quran. Mungkin kayak nama budak ngaji Quran, gak mau orang tuanya kalau anak memperdalam ilmu agama. Mungkin kalau anak-anak mondok di pesantren, gak mau orang tua kalau anaknya mondok di pesantren. Karena menurut pandangan mereka pesantren itu bukan tempat yang menjanjikan untuk masa depan. Nanaonan masa depan santri sama dengan bunuh. Nahina ke dipitnah Gusti Allah. Harga dia lelaki itu harga dirinya, laki-laki kada harga dirinya.
Kalau anak kita pulang sekolah tuh, anak kurang balik sekolah Pak, anak kita pulang sekolah, yang ditanyain sama emaknya makan apa sholat? Yang ditanyain sama emaknya makan apa sholat? Bohong urut. Yang ditanyain sama emaknya ditanya udah makan atau udah sholat? Kalau bohong nyapain orang. Yang ditanyain sholat atau makan? Makan atau sholat? Adakah orang keluarga rajin Mas Pratama? Anaknya sekolah dilihatin sama siapa sholatnya, di mana sholatnya? Ayah tahu, tapi ada orang sini yang meneliti anaknya, nyari-nyari anaknya dia sholatnya di mana? Ayah tahu, ada apa enggak? Lebih dipentingkan, yang lebih dipentingin ialah urusan perut, urusan kadang-kadang nilai merah. Mereka takut anak udah sekolah, ibunya kepada takut. Itu merupakan fitnah. Lebih takut kepada guru daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sieun keneh teu dahar, lebih takut enggak makan daripada enggak bisa ketemu sama Allah. Lebih takut sama polisi daripada ketemu sama azab Allah. Lebih takut kita sama aparat daripada ketemu sama malaikat. Mari leuwih sieun keneh ku jelema daripada ku boga jelema. Lebih takut sama makhluk daripada sama khalik. Sieun keneh ka jelema daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Henteu salat, henteu ngarasa naon. Enggak salat enggak kenapa-kenapa. Tapi kalau anak belum makan kita mempertanyakan terus-terusan. Ieu fitnah. Bahkan banyak fitnah-fitnah yang Allah turunkan melalui Zionis Yahudi. Lain dibalik baik Yahudi fitnah ke Islam, lain dibalik bahkan dari zaman dulu Yahudi itu selalu fitnah kepada umat Islam. Ieu cobaan bikin onar kepada umat Islam. Eta teh kebiasaan Yahudi, kebiasaan Yahudi. Yahudi nggak senang orang Islam ngadain acara Isra Mi'raj. Yahudi nggak senang umat Islam bisa kumpul-kumpul ngadain acara Maulidan. Yahudi nggak senang ketika umat Islam ngadain acara perkumpulan halal atau apa. Tersebut Yahudi seperti itu. Makanan juga sekarang, makanan gue kualitas sekarang ada hamburger, ada fried chicken, ada hotdog, ada minuman, ada miseran. Berarti yang bikin mie-nya siapa? Ada neraka. Kayaknya sekarang makanan-makanan zaman dulu, apalagi di kampung Cilongok ini, makanan baheula, kadang-kadang baheula geus makanan yang dulu udah pada gak ada. Rangginang udah hampir punah. Rangginang terus apa? Kue alir kan? Gegetas. Terus namanya itu apa namanya, oncom di jero com. Terus aya deui makanan bahasa eta makanan zaman dulu apa namanya itu, papais. Amis di jero mis, bakso itu supas, terus bakso digoreng pas, aci digoreng.
dicolok. Ayo diganti makanan-makanan terasa keren. Kalau anak kita makanannya makanan Yahudi, makanan luar negeri, kita fanatik enggak? Cuma kita pelan-pelan diarahin sama Yahudi, ngerasa bahwa yang mereka bikin, yang bikinan mereka, produk mereka merupakan kewajiban sehari-hari, merupakan suatu destinasi hidup, suatu kebanggaan bagi mereka ketika bisa makan luar negeri, makan sambil berdiri, bahkan pipis pun sambil berdiri. Padahal nggak baik laki-laki pipis sambil berdiri. Bagus laki keinginan antum, nggak boleh laki-laki pipisnya sambil berdiri. Bagusnya laki-laki kalau pipis itu sambil jongkok. Ketika orang seperti itu, makanan dirubah, pakaian pun dirubah, budaya negeri Indonesia, budaya Islam, budaya Timur Tengah dihancurkan Yahudi, diganti anak muda lebih senang, lebih keren kalau anak muda pakai jeans, pakai bulu jeans. Dia lebih senang kalau anak muda pakai t-shirt, rambutnya dirancungin, antingnya segede, gigi pakai bekel, kulit hitam, rambut rancung, mata merah. Pas muntah singkong. Terpantas kurang seperti orang nurutan budaya barat. Gak pantas bagi kita mengikuti budaya barat. Udah mah budaya timur lah, kita mah budaya timur aja. Budaya pakaian, budaya timur, nembongin adat kesopanan, nunjukin adat kesopanan, tertutup aurat, rapi. Pantes, lamun bule mah pantes kalau bule pakai kolor sepaha, rambut dirancungin warna merah karena kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya bagus. Pas muntah spaghetti. Kan udah ya itu pantas seperti udah nurutan budaya barat, nongkrong di pinggir jalan. Itu pantas, jangan lain budaya. Sebenarnya bukan budaya kita. Lanjut dari budaya. Dihancurkan dari pergaulan. Sekarang zaman internet, warnet di mana-mana, internet di mana-mana, rental PS di mana-mana. Kita kan lalu ngancurin akhlak Islam, buat ngancurin akhlak Islam, buat ngancurin anak-anak kita, dihancurkanlah dengan internet, dengan budaya barat, dengan kebiasaan orang lain. Itu pantas kurang seperti itu. Sabab kebiasaan kurang, ya kebiasaan timur, silaturahmi segala macam kuali makin. Sekarang itu kayak gini, kita berlima ngobrol, kurang lima ngobrol. Yang satu pegang HP, yang satu pegang HP, yang satu pegang HP, yang satu pegang HP. Ngobrolnya semua orang lain, bener kan? Sambil makan pegang HP, pergi ke WC bawa HP, tidur bawa, bangun tidur yang dipegang, sholat yang dibawa. Masalah mungkin harus cuma anak ayah aja di internet seperti itu. Na'udzubillah, subhanallah benar. Pergaulan zaman ayana ngarana pergaulan modern. Maka kanjeng Nabi udah diutus Gusti Allah melalui peristiwa Mi'raj, memberikan iktibar kepada semua makhluknya.
dikasih oleh sholat 5 waktu, turun ke bumi disebutkan ajaran syariat sholat. Maka jika Rasul as-sholat mi'rajul mukminin, ketika kita ingin seperti Rasul bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup kurang mampu sholat doang, cukup kita dengan sholat. Sholat kita ialah mi'raj kita. Kurang sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Saya tanya, di sini sholat subuhnya berapa rakaat? Kalau asar, kalau maghrib, kalau isya, subuh, maghrib. Di Cilongok pun, di Kendal pun sama, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya pun 4 rakaat sama. Akur dina syariat nu diajarkan tukang di Rasul di Mekah gitu, di Kendal gitu. Lalu di Mekah sholat terus gitu, kalau di Mekah sholat kayak gitu bisa ketemu Allah. Sama di sini pun di warga Raja Mas Pratama bisa ketemu Allah dengan cara sholat yang benar. Kurang sama Allah di mana? Kita ketemu Allah di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang sini pengen masuk surga, pengen. Ibu-ibu pengen surga, mas-mas pengen surga, petani pengen masuk surga, tukang ojek pun pengen ke surga, pegawai negeri pengen ke surga, pegawai pabrik pengen ke surga. Yang saya tanyakan, yang pengen ke surga, tangannya coba diajuin. Semuanya pengen ke surga kan? Kabeh hayang ka surga. Yang duluan siapa? Yang pengen duluan siapa? Kalau nanya, kalau kita nanya, Bu pengen ke surga? Pengen. Pak pengen ke surga? Pengen. Kalau saya tanya, Bu suka sholat? Suka. Pak suka sholat? Suka. Yang pengen ke surga suka sholat, wajar apa kurang wajar? Pengen ke surga sholat, wajar apa kurang wajar? Yang pengen ke surga kerjaannya ngapain dulu, wajar apa kurang wajar? Kurang. Ibu-ibu pengen ke surga, pengen. Orangnya ditutup, wajar apa kurang wajar? Pengen ke surga, orangnya ditutup, wajar apa kurang wajar? Pengen ke surga, orangnya dilihatin dulu, wajar apa kurang wajar? Kira-kira di sini banyak yang wajar, banyak yang kurang wajar? Hayang ke surga, dari sholat, pengen ke surga, suka sholat, wajar. Pengen ke surga, suka ngaji, wajar. Kita ngerti surga, ngaji setiap malam minggu. Tukang pengilat ngaji setiap malam Sabtu di sini, ngaji setiap malam Rabu di sini, wajar. Pengen ke surga. Orang mau pengen ke surga pada ngaji. Lain pengen ke surga, ngaji kagak, sholat kagak. Dan ngomong. Udah kayak ke surga, ngaji itu, sholat itu. Emang udah nggak terlalu di surga itu. Kita pengen ke surga, kita pengen ketemu sama Allah, tapi ngaji enggak, sholat enggak. Itu namanya berat. Maka guru-guru kita selalu hadir setiap malam minggu, setiap malam Sabtu, setiap malam Rabu, untuk ngarahin biar tahu ini jalan surga, ini jalan neraka, ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Praktek terserah masing-masing. Ibu pengen surga, sholat, orang itu jangan hasud, jangan riya, jangan hubungan, zakat, puasa, syahadat, husnuzon, perbaik sangka.
Minuman keras apa? Kalau kita minum minuman keras, kira-kira surga apa neraka? Lamun kurang gape, kira-kira surga apa neraka? Lamun kurang, kalau kita ninggalin sholat pun surga apa neraka? Kalau kita nonton TV dulu, di TV-nya banyak nonton, lomba kajul ping-ping, banyak kelihatan paha. Kira-kira itu jalan neraka apa jalan surga? Kira-kira buat laki-laki jalan neraka apa jalan surga? Berarti jalan neraka jadi jalan surga, jalan neraka serta jalan surga. Guru-guru kita yang bakal marahin, guru-guru kita yang bakal ngasih ilmunya. Maka untuk mencapai pada surga Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan ngaji, tapi kita selalu berkhidmah kepada guru-guru kita. Selain daripada ngaji aja gak cukup. Kurang ngaji baik, tapi kita takzim, kita ngaji mulu tapi tidak takzim sama guru kita tidak cukup. Kurang sholat baik dengan ngaji kita cukup, kita sholat aja nggak pernah tahu ilmu sholatnya kayak gimana. Kita cukup kurang ngaji seperti itu, ibadah seperti itu, ibadah tanpa ilmu kita cukup. Maka perlu ngaji, maka perlu ngaji. Kalau pengen jalan ke surga, pengen jalan ke surga ialah dengan ngaji. Berarti yang mau satuan insya Allah jalan ke surga. Yang mau raguan insya Allah jalan ke surga. Siapkan waktu, siapin waktu kita untuk mencari jalan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, adalah jalan surga, adalah jalan neraka. Maka kami Nabi diutus basyiran bin nadhiran. Kami Nabi diutus untuk selalu memberikan kebahagiaan bagi mereka-mereka yang selalu menempuh jalan ridhonya. Dan kami Nabi memberikan ancaman bagi siapapun yang selalu bertentangan dengan syariatnya. Urang kalau syariat diancam kami Nabi, urang beri syariat diarahkan kami Nabi masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Inti dinamik rajulah, inti sari dari mikrot kita ialah kita untuk selalu bisa berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara gimana? Dengan cara sholat. Sholat yang kayak gimana? Sholat yang sesuai ilmunya. Ilmunya di mana? Ilmunya di guru-guru orang. Sengaja orang-orang Yahudi, walaupun orang-orang Yahudi seperti Masjid Aqsa, walaupun udah dirongkrong pergaulan bebas, dirongkrong pergaulan kohara, kita dirongkrong sama pergaulan yang kayak gimana, tapi udah biasa baik. Tetap cita-cita udah Allah baik. Sengaja di perumahan, walaupun kita di perumahan, pergaulan kita kayak gimana, tetap hati udah menjelaskan ke Allah Subhanahu wa taala dengan cara ngaji. Anak-anak ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sini ibu ngajinya malam apa? Di sini ibu ngajinya malam apa? Hari Selasa. Sama hari apa? Hari Selasa. Ibu-ibu ngaji, anak kecil ngaji, bapak-bapak ngaji. Insya Allah pelajaran di Mas Pratama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah zaman modern, jangan takut sama zaman modern. Walaupun zaman modern zaman yang serba cepat, kita jangan takut. Modern zaman serba cepat. Lamun kalau dulu kita bikin nasi bisa sampai 5 jam. Bikin nasi
9 jam. Cepat. Zaman modern. Bahkan ayah bikin anak kalau itu 9 bulan. Sekarang mah hari Minggu makan habis lahiran. Cepat karena zaman modern. Iya kan orang-orang Yahudi nuntut orang karena cita-cita orang dia mau orang-orang sama cita-cita kita. Maka jaga anak-anak kita, jaga istri-istri kita dengan cara memuliakan mereka, muliakan istri, muliakan anak. Dengan cara gimana? Dengan cara berangkat ke pengajian. Ibu-ibu ngaji, anak kita ngaji, bapak-bapaknya ngaji. Insya Allah bagi kamu mas pertama bisa kira kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti Masjid Aqsa yang selalu